Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah STS yaitu Bu Gea yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Jadi untuk topik presentasi kita kali ini adalah mereview jurnal berjudul ChatGPT Post Phenomenology and the Human Technology Reality Relation. Namun untuk pembahasan pada video kali ini kita fokuskan pada konsep post phenomenology dan juga bagaimana paper tersebut itu mengaitkan konsep itu dengan teknologi ChatGPT. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama kelompok kami. Saya Dika Fatiatu Syifa dengan 3 digit NIM terakhir 071. Saya Bilqis Naziha Laila Azhara dengan 3 digit NIM terakhir 076. Saya Yedira Verani dengan 3 digit NIM terakhir 079. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai konsep post phenomenology. Jadi, apa itu post phenomenology? Jadi, post phenomenology itu adalah suatu cabang filsafat yang membahas hubungan atau relasi antara manusia, teknologi, dan juga dunia. Jadi, intinya konsep ini itu mengaitkan bahwa kita itu tidak benar-benar berhubungan langsung dengan dunia, tapi selalu melalui yang namanya teknologi. Contoh ilustrasi kecilnya seperti ini. Misalnya saat kita melihat jauh, melihat benda-benda langit yang mungkin tidak bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang, tapi kita bisa menggunakan alat yang namanya teropong. Nah, alat itu mengubah cara kita untuk melihat dunia. Jadi, teknologi di sini itu bukan hanya sebagai alat bantu aja, tapi juga bagian dari cara kita untuk mengalami hidup dan juga memandang dunia. Terus, siapa yang mengembangkan konsep ini? Jadi, konsep ini itu dikembangkan oleh seorang filsuf yang bernama Don Wilde. Jadi, dia di sini itu menggabungkan ilmu filsafat dengan pemikiran praktis sehari-hari. Jadi, menurutnya di sini itu teknologi itu tidak netral, yang artinya apa? Artinya teknologi itu selalu mempengaruhi baik itu cara kita berpikir, cara kita merasa, atau bahkan cara kita untuk bertindak. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, lalu apa sih ChatGPT menurut jurnal karya Sorat Syungladong ini? Jadi dari jurnal ini dapat dipahami bahwa sebenarnya GPT itu tidak hanya dipahami sebagai alat pasif yang hanya menyalurkan informasi, tetapi dia juga sebagai agen hermeneutik. Artinya dia tuh tidak hanya sebagai alat yang nurut aja sama perintah manusia, tapi dia juga ikut membantu manusia suatu. Nah, lewat pendekatan post-phenomenology, mereka menjelaskan bahwa ChatGPT ini sebenarnya secara tidak langsung juga ikut aktif dalam proses pemaknaan. Yang di sini artinya dia tuh ikut membaca, kemudian dia juga ikut menangkap dan juga kemudian menulis respon dari apa yang kita maksudkan. Jadi ketika misal kita menggunakan ChatGPT, di situ kita tidak hanya melakukan komunikasi satu arah, tapi juga melakukan komunikasi dua arah dengan GPT. Tapi GPT ini juga artinya dia juga berperan, tidak hanya berperan secara mekanis, tapi juga berperan aktif. Kemudian contohnya ada pada teknologi Bing yang menggunakan ChatGPT. Contohnya saja misal kita di Bing ini ingin meminta suatu gambar dari prompt yang kita berikan. Nah, GPT ini tidak hanya akan menginterpretasikan gambar sesuai dengan yang kita minta saja, tapi dia juga ikut menginterpretasikan gambar prompt yang kita maksud ini menjadi suatu gambar lewat data yang dia miliki. Nah, oleh karenanya
Ini menunjukkan bahwa teknologi GPT ini mempengaruhi bagaimana cara manusia melihat realitas. Sehingga relasi antara manusia dan teknologi ini juga perlu dipikirkan lebih kritis dan reflektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada nge-lag atau gangguan jaringan karena di tempat saya jaringannya kurang. Oke, jadi kesimpulannya dari yang disampaikan oleh dua teman saya tadi pada paper ini itu menekankan bahwa teknologi itu selalu mempengaruhi hubungan manusia dengan dunia. Jadi, hubungan tersebut itu tidak dapat dipisahkan dari cara kita berinteraksi dengan realitasnya. Namun yang sangat disayangkan dari ChatGPT itu, dia itu melampaui model media klasik sebab GPT itu tidak hanya sekedar menyampaikan makna, tetapi ChatGPT ini juga ikut menafsirkan, membentuk, bahkan menciptakan makna secara aktif saat merespons input dari manusia. Nah, melalui konsep dari paper ini, para penulis itu menyatakan bahwa ChatGPT itu perlu diperlakukan sebagai sistem yang memiliki levelnya sendiri. Nah, apa sih level dari ChatGPT ini tuh? Nah, level ChatGPT ini levelnya sendiri itu berupa internalnya yang berbasis dari data dan algoritma yang memungkinkan ChatGPT untuk menginterpretasikan dunia versi dirinya sendiri. Jadi, dia menciptakan makna dari data-data yang telah diolahnya sendiri. Jadi, mungkin makna dari ChatGPT akan berbeda dengan makna yang manusia miliki. Nah, sehingga hal ini tuh menentang konsep bahwa kemampuan memahami dan memberi arti itu merupakan kapasitas eksklusif dari manusia. Sehingga ChatGPT ini tuh memicu bahaya untuk pergeseran kapasitas eksklusif dari manusia untuk memberikan arti. Nah, begitu saja presentasi paper dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.